Tetua Zhou dari Sekte Beisuan langsung mengenali Gustav. Meskipun kejadian tersebut sudah berlalu 5 tahun yang lalu, namun bagi dirinya itu adalah kenangan yang sangat mendalam. Lagi pula di Gunung Kunlun ini, orang dengan akar biasa sangat jarang ditemui. Apalagi pemuda ini bahkan dibawa langsung oleh ketua Sekte Gerbang Dewa Medis ke sini. Sekte Gerbang Dewa Medis pernah berjaya, namun pada saat itu ketua sektenya begitu merendah agar bisa dilihat olehnya. Saat itu dia merasa sangat dihargai, bahkan seringkali dia membicarakan hal ini dan menyombongkan diri di depan tetua sekte-sekte lain. Itulah sebabnya dia bisa langsung mengenali Gustav. Tadi di dalam, dia hanya mendengar kabar ada yang membuat keributan. Namun dia tidak menyangka kalau orang yang membuat keributan tersebut adalah pemuda sampah ini. Pada saat ini, mata Gustav terlihat berkilauan dengan warna merah darah. Sebuah amarah yang tidak terlihat tiba-tiba muncul. Dia menatap tetua Zhou dengan tatapan tajam. Awalnya dia berpikir kalau lawannya tidak ada di Sekte Beisuan, namun ternyata lawannya berdiri tidak jauh dari situ. Saat ini Gustav bahkan merasakan gelombang niat membunuh yang mengalir di dalam dirinya. Kata-kata pedas itu terus terngiang di telinganya. Bahkan sikap rendah diri dari orang tua itu pun begitu menyakitkan untuk dilihat. Tetua Zhou tentu merasakan niat membunuh Gustav. Dia melangkah maju dengan penuh minat. Dia berkata kepada Gustav, "Pemuda sampah, aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kau sudah memasuki alam perjalanan ilahi. Seorang yang memiliki akar biasa bisa mencapai alam perjalanan ilahi? Ini mungkin sudah menjadi batasanmu. Tidak mungkin lagi bagimu untuk melangkah lebih jauh. Namun sepertinya alam perjalanan ilahi sudah cukup untuk sampah sepertimu." Ternyata orang tua dari Sekte Gerbang Dewa Medis sangat menghargaimu dan memberimu banyak peluang. Tapi menurut pandanganku, itu semua adalah pemborosan. Apa yang ada pada sampah dengan akar biasa sehingga layak dihargai? Oh iya, apakah kau datang ke Sekte Beisuan ini dengan niat agar aku menerimamu bergabung? Aku sarankan kau berhenti bermimpi. Bahkan kalaupun sekarang kau mencapai alam suci, tetap saja bakat rendahmu adalah sebuah aib bagi Sekte Beisuan. Kata-kata tetua Zhou penuh dengan nada dingin dan ejekan. Para murid Sekte Beisuan juga mulai tertawa. Dengan adanya tetua Zhou di sini, bahkan naga sekalipun harus merunduk. Bai Lixiong memandang Gustav, dan baru saat ini dia mengerti maksud perkataan Gustav sebelumnya. Ternyata Gustav memang memiliki permusuhan dengan Sekte Beisuan. Namun Gustav seorang diri, dan dia kali ini menghadapi satu sekte. Meskipun Sekte Beisuan bukanlah sekte terkuat di Gunung Kunlun, dan bahkan bukan sekte tingkat pertama, namun sekte ini tetap bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dia baru saja berniat untuk memberikan peringatan kepada Gustav, namun Gustav sudah mengangkat kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, sekte sampah seperti Beisuan ini benar-benar tidak layak untuk aku perhatikan. Tujuanku datang ke Sekte Beisuan kali ini hanya ada 2. Pertama, keluarkan Mu Wanning. Temanku ingin menemuinya. Yang perlu kalian lakukan hanyalah memberitahunya. Kedua, 5 tahun lalu kau menghina guruku. Kalau saat ini kau berlutut dan meminta maaf, aku akan menganggap itu tidak pernah terjadi." Suara Gustav perlahan-lahan jatuh dengan nada yang penuh dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Tetua Zhou dan para murid Sekte Beisuan pun langsung berubah ekspresinya. Mereka seakan mendengar lelucon teraneh di dunia ini. Bertemu dengan Mu Wanning? Mu Wanning adalah tetua termuda di Sekte Beisuan, dan sekarang dia sedang dalam meditasi tertutup di dalam. Bagaimana bisa hanya mengatakan ingin bertemu begitu saja? Yang lebih konyol lagi adalah seorang yang baru mencapai alam perjalanan ilahi malah mengancam tetua Zhou untuk berlutut dan meminta maaf. Pemuda ini pasti sudah gila. Ekspresi tetua Zhou menjadi lebih mengerikan. Dia tertawa dingin dan berkata, "Pemuda sampah, apa kau tidak tahu tanah di bawah kakimu itu milik siapa?
Ini adalah wilayah kami, Sekte Beisuan. Hari ini bahkan kalaupun guru yang ada di belakangmu itu berlutut memohon padaku untuk melindungimu, itu tidak akan menggoyahkan keputusanku. Hari ini, apapun yang terjadi, kau harus mati. Aku akan membuatmu memahami perbedaan antara sampah dengan akar biasa dan jenius dengan akar spiritual. Setelah itu, Tetua Zhou langsung berteriak, Fang Yangqing, keluar! Aku beri kau waktu 10 detik. Apakah kau yakin bisa membuat sampah kecil ini berlutut dan memohon? Begitu kata-kata itu terucap, seorang pemuda berpakaian putih keluar dan berkata, murid Fang Yangqing tidak akan mengecewakan perintah. Namun, aku ingin mengubah waktu itu. Menghadapi sampah seperti ini 10 detik terlalu banyak. Aku hanya perlu waktu paling lama 5 detik. Pemuda itu mengenakan jubah panjang putih dengan gambaran naga yang terukir di atas jubahnya. Bahkan, kain yang tipis dan lembut, bahan yang dimilikinya itu seolah bisa bergerak sendiri tanpa angin, memberinya sedikit aura khusus. Yang paling penting, aura yang dia pancarkan hampir mencapai tahap awal alam suci. Bagi orang luar, meskipun Gustav sangat luar biasa, tetap saja dia tidak mungkin melompati 2 alam untuk bertarung. Tetua Zhou sangat puas dengan sikap Fang Yangqing. Dia pun mengangguk. Baiklah, kalau kau bisa menekan sampah itu dalam 5 detik, aku akan memberimu 1 pil Yuan yang bisa memperbaiki tubuh. Ketika Fang Yangqing mendengar bagian terakhir dari kata-kata Tetua Zhou, wajahnya langsung berseri-seri. Dia sangat gembira. Detik berikutnya, dia seolah berubah menjadi bayangan yang dengan cepat melesat menuju Gustav. Dia hanya melancarkan 1 pukulan. Dalam pandangannya, seorang sampah di alam perjalanan ilahi tidak layak membuatnya menggunakan pedangnya. Energi sejati terkumpul di tangan kanannya, dan sebuah bayangan pukulan langsung diluncurkan. Gustav tetap diam. Ketika pukulan Fang Yangqing hampir mengenai tubuhnya, dia juga mengangkat tinjunya dan melancarkan 1 pukulan yang sangat sederhana. Fang Yangqing tertawa menghina. Kau mau membandingkan kekuatan denganku? Kau hanya cari mati. Awalnya, dia berpikir 5 detik cukup. Namun sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu menganggap hebat pemuda ini. Kalau dia ingin membunuh pemuda ini, waktu 1 detik pun sudah cukup. 2 tinju bertabrakan dan tanah di bawah mereka mulai retak ke segala arah. Fang Yangqing mengira Gustav akan terlempar mundur. Namun yang terjadi adalah Gustav tetap diam tanpa bergerak sedikit pun. Sebaliknya, dia merasakan aura yang sangat menakutkan mulai menjalar ke lengan kanannya. Dia bahkan memuntahkan darah segar. 5 organ dalam tubuhnya mengalami guncangan hebat. Raut wajah Fang Yangqing berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Dia melihat Tetua Zhou di sudut matanya dan menyadari bahwa sang tetua sedang mengernyit. Jelas terlihat tidak senang. Dia tidak bisa lagi memperhatikan apapun dan langsung mengeluarkan sebuah pedang hitam. Energi sejati yang meluap dari dantian langsung terkumpul pada pedang hitam itu. Pedang hitam itu mengeluarkan suara gemuruh pelan dan melepaskan cahaya yang menyilaukan, seolah matahari dan bulan terangkat di langit. Angin kencang pun berhembus. Ini adalah pedang kebanggaannya. Dalam pandangannya, pukulan yang dia terima tadi disebabkan karena dia meremehkan dan kebetulan lawannya adalah seorang praktisi tubuh. Kalau lawannya hanya mengandalkan kekuatan tubuh, dia pasti terluka saat bertarung dengan tinju. Namun, praktisi tubuh kebanyakan tidak menguasai seni pedang. Jadi dia berniat untuk memotong segalanya dengan pedangnya. Dengan cahaya menyilaukan yang membelah langit, pedang hitam Fang Yangqing membawa gelombang kekuatan besar, lalu jatuh dengan kecepatan kilat, seolah membawa petir. Cahaya itu sangat terang. Tidak ada pedang yang bisa menandinginya. Di bawah bayang-bayang pedang yang ganas, para ahli dari Sekte Beisuan hampir tidak bisa membuka mata mereka. Beberapa yang terlalu dekat bahkan mundur dengan cepat karena takut terkena dampaknya. Tetua Zhou mengusap jenggotnya dan mengangguk dengan puas. Ternyata pemahaman Fang Yangqing tentang pedang semakin mendalam. Ini adalah hal yang baik. Gustav memandang pedang itu, matanya sedikit menyipit.
tanpa memanfaatkan kekuatan naga darah dan petir ilahi dari Aldren Ye. Melawan ini akan menjadi sangat sulit. Saat ini berita tentang pedang pembunuh naga surgawi dan pedang pemecah jiwa mungkin sudah tersebar di berbagai sekte besar. Begitu menggunakan pedang-pedang itu, dia harus membunuh semua orang tanpa menyisakan seorang pun. Identitas asli Aldren Ye tidak boleh terbongkar sekarang, karena dia masih memiliki tujuan lain. Tanpa berpikir lebih jauh, Gustav menoleh ke Bai Lixiong dan langsung menarik pedang panjang yang tergantung di pinggang Bai Lixiong. "Pinjam pedangmu sebentar." Detik berikutnya, niat pedang yang memecahkan langit dilepaskan. Dua sinar yang sangat terang tiba-tiba bertabrakan. Suaranya seperti ada langit yang runtuh dan bumi yang terbelah, seperti bintang-bintang yang bertabrakan. Suara ledakan itu membuat seluruh sekte Beisuan bergetar hebat. Sebuah gelombang pedang yang luar biasa menyebar ke segala arah. Setiap tempat yang dilewati pedang itu semuanya hancur berkeping-keping. Bahkan dua patung singa batu di depan pintu sekte Beisuan pun hancur berkeping-keping. Beberapa murid sekte Beisuan yang belum sempat mundur tidak bisa menghindar dari gelombang pedang yang tajam dan ganas itu. Tubuh mereka langsung terpotong dan mereka menjerit kesakitan. Kedua sinar itu bertahan dalam posisi yang sangat tegang dan memancarkan suara yang menusuk telinga. Fang Yangqing tidak tahan lagi. Tubuhnya mundur beberapa langkah. Raut wajahnya berubah drastis. Sedangkan Gustav juga tidak dalam kondisi yang baik. Meskipun dia tidak mundur, tapi pedang yang dia pegang benar-benar patah menjadi dua. Jelas, pedang Bai Lixiong memiliki tingkat yang terlalu rendah dan tidak mampu bersaing dengan kekuatan lawannya. Gustav menahan Bai Lixiong dan berkata dengan tenang, "Karena pedangmu sudah hancur, aku akan menggantinya dengan pedang yang baru." Ketika Bai Lixiong mendengarnya, dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Ye, pedang ini hanya kuambil secara sembarangan. Tidak ada nilai apa-apanya. Kalau hancur, biarkan saja." Fang Yangqing melihat Gustav yang bahkan tidak memegang pedang. Dia pun tertawa sinis. "Pemuda sampah, bahkan pedang pun harus meminjam. Ternyata aku terlalu menghargaimu. 2 detik lagi yang tersisa, kau akan mati." Wajah Fang Yangqing menjadi gelap, tatapannya semakin dingin. Melihat sinar pedang yang dia lepaskan bisa dihentikan oleh satu pukulan Gustav dan tidak bisa maju sedikit pun. Dia merasa kalau ini benar-benar memalukan. Tetua Zhou memberinya waktu 5 detik. Dia ingin menyelesaikan semuanya dalam waktu tersebut. Pada awalnya dia pikir kekuatannya cukup untuk membunuh Gustav, seperti menginjak semut yang tak berarti. Namun sekarang kekuatan itu berhasil dihentikan oleh Gustav. Pemuda ini tidak bisa dibiarkan hidup. Hanya dengan alam perjalanan ilahi saja, pemuda ini sudah bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Lalu bagaimana kalau pemuda ini memasuki alam transenden atau alam suci? Bisa dibayangkan betapa berbahayanya pemuda ini. Tanpa ragu lagi, Fang Yangqing kembali menuju ke arah Gustav. Kali ini dia mengeluarkan tetesan darah dan menjatuhkannya pada pedangnya. Begitu darah itu menetes, pedang tersebut bergetar hebat dan mengeluarkan sinar pedang yang mengerikan. Seolah-olah pedang itu dipenuhi dengan energi yang tak terhingga. Kemudian, pedang itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa dan menyerang Gustav dengan satu serangan dahsyat. Sebelum pedang itu mengenai Gustav, langit dan bumi seakan berubah warna. Fang Yangqing sangat yakin bahwa dengan serangan ini, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup, bahkan lawan yang paling kuat sekalipun. Gelombang kekuatan yang mengerikan menelan Gustav dan Bai Lixiong. Bahkan tubuh Gustav terguncang beberapa kali. Darah mulai mendesak keluar dari tubuh Gustav. Kalau Gustav tidak segera menstabilkan tubuhnya, dia pasti akan terlempar ke udara. Gustav bahkan merasa pakaian santainya sobek dan sedikit luka terlihat di tubuhnya. Kalau bukan karena naga darah yang keluar dari tubuhnya untuk membentuk penghalang dan melindungi dirinya dari sebagian besar dari serangan itu, akibatnya bisa sangat parah. Pada saat ini, Gustav seolah-olah terjebak dalam lautan api. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Fang Yangqing akhirnya menarik kembali pedangnya. Tubuhnya basah kuyup. Baginya ini sudah berakhir. Dia melihat ke Tetua Zhou.
dan dengan angkuh berkata, "Tetua, aku tidak mengecewakan perintah pemuda sampah itu." Namun sebelum kata-katanya selesai diucapkan, Tetua Zhou melihat sesuatu dan raut wajahnya langsung berubah menjadi terkejut. Dia berseru, "Hati-hati!" Fang Yangqing tiba-tiba merasakan tubuhnya seperti terkunci. Saat dia hendak menarik pedangnya, di tengah api yang mengamuk, sepasang tangan besar mencengkram kuat bahunya. Detik berikutnya tubuhnya terhempas ke dalam lautan api yang mengamuk. Di dalam api itu Fang Yangqing melihat sepasang mata yang mengerikan, seperti mata iblis. Fang Yangqing berseru, Ternyata kau tidak mati." Saat Fang Yangqing baru menyadari apa yang terjadi dan hendak menarik pedangnya, seberkas cahaya dingin melesat di tengah api. Dia melihat sebuah pedang yang belum sepenuhnya keluar dari sarungnya, melayang tepat di depan wajahnya. Itu adalah pedang pembunuh naga surgawi. Dari pedang ini Fang Yangqing bahkan merasakan sedikit tekanan. Dengan satu ayunan dia berusaha memotong pedang berbahaya di depannya. "Pergi sana!" Tetapi dia terkejut karena bukan hanya pedangnya yang tidak bisa memotong, namun pedangnya malah hancur sepenuhnya. Fang Yangqing ternganga. "Ini, pedang apa ini sebenarnya?" Fang Yangqing ketakutan, sementara Gustav dengan satu tangannya memegang gagang pedang. Seketika gelombang niat pedang yang luar biasa dilepaskan. Dalam sekejap, dunia menjadi gelap. Matahari dan bulan tidak bersinar. Angin kencang berembus dan hawa dingin menyerang. Gustav sangat memahami kehebatan pedang pembunuh naga surgawi. Ini adalah senjata pamungkasnya, jauh melampaui semua pedang dewa. Kalau digabungkan dengan keterampilan Chen Tianli dan memasuki alam suci, tidak ada yang bisa menahan kekuatannya. Di tengah lautan api, Fang Yangqing menggunakan segala cara untuk menahan serangan, tetapi dia menyadari bahwa itu mustahil. Dia hanya bisa melihat dengan mata terbuka ketika sebuah pedang menembus tubuhnya. Gelombang energi yang kuat membuat tubuhnya terlempar keluar dari lautan api menuju ke Tetua Zhou. Terdengar sebuah ledakan yang mengguncang langit. Sebuah mayat yang penuh darah jatuh tepat di depan Tetua Zhou. Saat ini wajah Tetua Zhou menjadi sangat menyeramkan. Pemuda yang 5 tahun lalu dianggap sampah, sekarang malah membunuh seorang jenius dari sekte Beisuan di hadapannya. Rasanya pipinya terbakar. Ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Tetua Zhou tidak bisa duduk diam lagi dan mengeluarkan teriakan marah. "Gustav, lancang sekali kau. Kau berani melukai begitu banyak murid sekte Beisuan. Hari ini aku akan menekanmu sendiri." Lalu sebuah gelombang kekuatan meledak dan sebuah sosok melangkah maju. Dengan satu langkah, sosok itu sudah berada tepat di depan Gustav. Jubahnya berkibar, pedangnya berkilauan, dan kekuatannya sangat luar biasa. Melihat Tetua Zhou turun tangan, para murid sekte Beisuan yang menahan nafas mengeluarkan seruan terkejut. "Tetua Zhou turun tangan. Tetua Zhou adalah ahli alam Raja Suci. Pemuda itu sudah pasti mati." Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Gustav berhasil membunuh Fang Yangqing, namun untuk menghadapi Tetua Zhou, Gustav jelas tidak memiliki kualifikasi. Pada saat itu Gustav merasakan betapa mengerikannya Tetua Zhou. Ini jelas bukan alam Raja Suci biasa. Ini jauh lebih mengerikan dari kebanyakan ahli lainnya. Saat Tetua Zhou bertindak, gelombang besar kekuatan pun muncul. Gustav bahkan belum sempat melihat dengan jelas kilatan cahaya itu, tapi dia sudah merasa sangat ketakutan. Dia tidak punya waktu lagi untuk berpikir. Dia langsung menarik pedang pembunuh naga surgawi untuk bertahan. Sayangnya meskipun pedang pembunuh naga mampu mengurangi sebagian kekuatan, namun dengan suara ledakan keras yang mengguncang, tubuh Gustav tetap terlempar seperti peluru. Tetua Zhou terlalu kuat. Gustav bahkan belum sepenuhnya menstabilkan tubuhnya, namun Tetua Zhou sudah muncul lagi. Dia tidak melanjutkan serangannya dengan pedang, tetapi dengan satu pukulan keras yang menghantam dada Gustav. Gustav memuntahkan darah. Darah dan energi tubuhnya berputar liar. Tulang-tulangnya mengerang dan organ dalam tubuhnya terasa bergeser. Serangan ini sangat mengerikan. Gustav merasa sangat kecil ketika menghadapi Tetua Zhou. Sebuah ancaman besar muncul di dalam hatinya. Setelah memukul Gustav hingga terlempar, Tetua Zhou berkata dengan dingin, hanya seekor semut kecil, tetapi berani berbuat begitu.
5 tahun lalu aku menganggapmu sampah. 5 tahun kemudian, meskipun kau mencapai alam perjalanan ilahi dan menjadi kuat, di mataku kau tetap sampah. Sekejap berikutnya, Tetua Zhou sudah muncul di belakang Gustav dan melepaskan pukulan lagi. Sepertinya kekuatan alam semesta berada di bawah kendalinya, dan tubuh Gustav kembali terlempar. Gustav tahu betul tentang perbedaan kekuatan yang ada. Jadi tanpa ragu dia langsung memanggil makam reinkarnasi. 3 sosok tua muncul. Mereka tentu merasakan bahwa Gustav sedang menghadapi masalah di luar. Gustav bertanya, "Ketiga guru dan senior, siapa yang bisa membantuku?" Duan Leiren menghela nafas panjang. "Aku memiliki keadaan yang khusus. Aku tidak memiliki Taiko Sushi. Aku tidak bisa meninggalkan makam reinkarnasi. Muridku, jangan salahkan aku." Lin Qingshuan dengan tenang berkata, "Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Jangan harap aku turun tangan." Setelah berkata demikian, Lin Qingshuan langsung menghilang. Betapa tidak bertanggung jawabnya. Gustav hanya bisa mengalihkan pandangannya kepada pemimpin abadi. Sepertinya Gustav tidak tahu seberapa kuat pemimpin abadi. Dia hanya mendengar Duan Leiren mengatakan bahwa pemimpin abadi menguasai alkimia, pembuatan senjata, dan banyak hal lainnya yang membuatnya dianggap sebagai jenius dari zaman kuno. Pemimpin abadi merasakan tatapan panas Gustav dan dia menghela nafas panjang. Sepertinya hanya aku yang bisa turun tangan. Tapi orang di luar itu, kekuatan dan peringkatnya jauh lebih tinggi darimu. Kalau begitu, aku akan mengajarkanmu satu jurus yang bernama Jalan Pedang Abadi. Aku telah menghabiskan hidupku dalam pedang, namun hanya ada satu pedang yang akan aku ajarkan kepadamu. Ini adalah satu-satunya teknik pedang yang bisa aku ajarkan padamu. Dan untuk mencegahku menghilang, aku harus meminjam tubuhmu selama 10 detik. Setelah itu Gustav merasakan kekuatan tak tampak yang mengalir ke dalam tubuhnya. Sekejap kemudian, Gustav kembali ke dunia luar. Melihat Tetua Zhou yang turun dengan kekuatan luar biasa, Gustav hanya tersenyum. Bahkan dia tetap tidak bergerak. Kedua tangannya disilangkan di belakang. Melihatnya seperti itu, Tetua Zhou sedikit bingung. Namun dia bisa merasakan bahaya yang mengalir dari tubuh Gustav. Karena itu, Tetua Zhou langsung mengeluarkan pedangnya dan menebas leher Gustav. Melihat pedang yang hampir menyentuhnya, Gustav membuka telapak tangannya dan kemudian menutupnya dengan cepat. Sebuah ranting biasa muncul di tangannya dan dia berkata, "Hari ini, aku akan menggunakan ranting ini untuk mengajarkanmu jalan pedang abadi." Gustav merasa sedikit bingung dan geli. Apakah para ahli suka menggunakan benda seperti ini menggantikan pedang? Duan Leiren melakukannya. Pemimpin abadi juga melakukannya. Tetua Zhou tentu saja memperhatikan hal ini dan tertawa dingin. "Hahaha, bocah kecil, kau tidak belajar yang baik, malah ingin meniru yang buruk. Apakah kau menganggap dirimu seperti Aldren Ye? Sungguh konyol. Aldren Ye bisa menekan segalanya dengan satu cabang plum. Itu karena dia memiliki kekuatan itu. Sedangkan kau, bahkan sehelai rambutnya pun tidak ada." Saat berbicara, Tetua Zhou semakin memperkuat tekanannya. Sementara itu, Gustav menutup matanya dan auranya menjadi semakin kabur. Suara pemimpin abadi terdengar di telinganya. "Jalan pedang abadi, segala sesuatu takkan hancur, tetapi segala sesuatu juga bisa dihancurkan." Tiba-tiba ranting di tangan Gustav bergerak dan pedang muncul. Seketika seluruh dunia terasa hening. Sebuah aura tajam turun dari langit. Saat itu juga, sebelum Tetua Zhou menyentuh Gustav, kekuatan alam semesta tampaknya menahan pedangnya di udara dan menghentikan gerakannya. Tetua Zhou terkejut dan raut wajahnya berubah drastis. Aura ini jelas bukan dari alam perjalanan ilahi." Dia tidak berani meremehkan bahaya yang mengelilinginya. Segera dia memaksa setetes darah keluar. Sambil melakukan gerakan dengan jari-jarinya, darah itu tampaknya hidup dan terkumpul menjadi bayangan pedang yang menyerupai naga dewa turun dari langit dan menuju Gustav. Ini adalah teknik serangannya yang terkenal, teknik pengorbanan surgawi darah esensi. Pada saat naga itu hampir menelan Gustav, Gustav membuka matanya. Tatapan matanya seperti berasal dari zaman yang sangat kuno dan dia berseru, "Jalan pedang abadi,
pedang bangkit. Dalam sekejap, energi spiritual dalam jarak sekitar 5 km berkumpul ke ranting yang ada di tangan Gustaf. Seluruh dunia menjadi sangat berat. Energi spiritual tak terhingga perlahan mengumpul menjadi lebih dari 100.000 panah, dan semua itu dikendalikan oleh ranting di tangan Gustaf. Gustaf berseru, "Jalan pedang abadi, pedang jatuh!" Dengan kata jatuh yang perlahan keluar, ribuan panah itu meluncur ke arah naga yang menuju Gustaf.